Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-fudala, jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga Allah senantiasa memberkahi dan melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini setelah Allah turunkan hujan yang merupakan rahmat untuk kita sekalian, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian sampai ridha kepada kita sekalian. Di malam ini insyaallah kita akan lanjutkan faedah yang kita ambil dari petunjuk Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang kedua. Baik. Yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya itulah Alkitab yang tidak ada keraguan. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala menyebutkannya setelah menyebutkan sebelumnya ayat yang berisi huruf-huruf yang terputus, yang sudah kita sebutkan faedahnya dan penjelasan sebagian dari ulama tentang hal tersebut. Kemudian setelahnya Allah mengikuti dengan ayat dzalikal kitab, itulah Alkitab. Sebagian orang menganggap rancu tentang ucapan dzalikal kitab. Mereka mengatakan, mengapa tidak hadzal kitab? Kita ketahui bahwa Al-Quran Allah menyampaikannya dengan bahasa Arab yang disebutkan dalam banyak ayat, seperti disebutkan dalam surat Az-Zumar yang menguatkan ayat ini juga, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwaj la'allahum yattaqun. Quran ini berbahasa Arab yang tidak mengandung penyimpangan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau agar kalian semua bertakwa. Maka ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa Arab ini mengandung kaidah-kaidah dalam bahasa Arab dan mengandung nilai balaghah yang tinggi, sehingga orang-orang Arab yang asli ketika surat atau ayat ini turun atau Al-Quran ini turun, yang mereka menjaga keaslian bahasa Arab dan menjaga kemurniannya, mereka memahami hal tersebut dan mengatakan ma jaa min qibalil bashar, Quran ini tidak datang dari manusia, walakin min rabbil bashar, tapi dari Tuhannya manusia. Dan memang demikian. Sebagaimana menjelaskan lafaz dzalika ini isyarah, yaitu menunjukkan sesuatu. Dan isyarah dari ilmu bahasa dikenal ada dua macam, isyarah lil qarib, untuk sesuatu yang dekat, dan isyarah lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh. Namun sebagian mereka menjelaskan isyarah ini manapun yang digunakan maka sama mencakup keduanya. Dan digunakan hadza
bisa juga bermakna untuk dzalika, dan digunakan dzalika bermakna juga untuk hadza. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan dzalika ai hadza. Inilah kitab. Isyarat dari Allah Azza wa Jalla akan kitab yang sudah Allah sebutkan sebelumnya kepada orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam, di surat Al-Baqarah ini juga, yang mudah-mudahan kita bisa sampai pada ayat tersebut, yaitu di ayat yang ke-38. Allah sebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti akan datang kepada kalian dariku huda. Allah tidak sebutkan apa huda di sini. Petunjuk untuk kehidupan manusia tidak disebutkan. Kemudian menjelaskan di ayat ini yang maksud dengan huda adalah kitab. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an dengan lafaz-lafaz tertentu, kita yakin lafaz ini memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan dan maslahat yang Allah inginkan untuk manusia, agar mereka mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Namun kadang sebagian kita mengerti, sebagian juga tidak mengerti. Sehingga Allah Jalla wa Ala membimbing kita ketika kita tidak mengerti maksud dari apa yang Allah firmankan dalam kitabnya. Jangan kemudian mencari sendiri mereka-reka. Jangan. Karena Al-Quran ini firman Allah Azza wa Jalla, dan Allah punya ahli yang Allah pilih mereka itu. Oleh karenanya Nabi kita menyebutkan SAW dalam hadis yang sudah kita lewati tentang keutamaan orang yang sibuk dengan Al-Quran, baik itu belajar membacanya, belajar memahaminya, dan belajar menghafalkannya, termasuk keluarganya Allah Azza wa Jalla atau ahlinya. Beliau menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang terbaik dari kalian adalah yang belajar Quran atau mengajarkannya. Bukan sekedar belajar ilmunya, bukan, yang kemudian terkait dengan amal, tidak, tapi belajar membacanya, belajar memahaminya, dan belajar untuk beramal, mencakup semuanya. Lafadznya umum, ta'allama, yaitu mempelajarinya. Maka sepanjang hayat walaupun kita baru pada bisa belajar membaca tidak lancar-lancar, jangan putus asa. Sudah mendapatkan keutamaan dari hadis yang mulia ini. Demikian juga beliau sebutkan, inna lillahi ahlina min ahlil ard. Sesungguhnya Allah punya punya keluarga, orang-orang pilihan dari penduduk bumi. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Siapa mereka? Ahli Quran, ahlinya Allah dan orang-orang khusus atau pilihan. Maka bagaimana kriteria seorang menjadi ahli Quran? Ini akan disebutkan insyaallah dengan kita mengambil faedah, petunjuk ayat demi ayat bila Allah mengizinkan insyaallah ta'ala. Oleh karenanya Allah memberikan petunjuk bila kita tidak memahami langsung karena keterbatasan ilmu kita dan wawasan kita. Allah firmankan dalam surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Namun yang menghalangi kita adalah al-kibru wal ujbu wat takabbur. Itu kesombongan, bangga diri, dan rasa lebih dari orang lain. Sehingga merasa faham, merasa pintar sehingga cukup dengan dirinya sendiri. Maka inilah zallat, yaitu ketergelinciran. Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah menyebutkan sebagaimana dibawakan ucapan ini oleh Al-Imam Ibnu Juma'ah rahimahullah dalam Tadhkiratus Sami'. Beliau menyebutkan yang maknanya, barang siapa meninggalkan belajar lalu merasa diri sudah pandai, sudah menguasai banyak ilmu,
maka saat itu dia menjadi orang yang paling bodoh di muka bumi. Karena belajar terus menerus. Imam Ahmad ketika ditanya, ila mata tatlubal ilm, sampai kapan engkau belajar ilmu? Qal minal mihbarati ilal maqbarah, dari pena yang ada di kantongku ini sampai aku dihantarkan ke kuburanku. Maka belajar jangan pernah berhenti karena terpatok oleh usia, keadaan atau apapun. Maka firmankan fas'alu ahla dzikir, bertanya pada ahli dzikir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah taala yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin yang menyandarkan kepada mazhab beliau belajar tidak pernah berhenti. Bahkan tidak segan bertanya kepada muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan mengatakan, antum a'lamu minni bil hadis, fa in alimtum haditsan sahihan fa'allimuni. Engkau lebih paham dariku tentang hadis yang sahih. Jika engkau tahu ada hadis yang sahih, ajari aku. Tidak segan mengatakan demikian. Inilah keterbukaan yang ada pada para ulama kita, sehingga ilmu mereka senantiasa bertambah dan berkah. Kita kembali pada faedah yang kita maksud. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dzalikal kitab, isyarat kepada al-kitab. Subhanallah, disinilah santunnya bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran ini. Sehingga keliru besar bagi orang-orang yang mengatakan Al-Quran kitab yang demikian, memberikan isyarat akan buruknya kitab ini. Allah sangat santun bawakan. Dan memang Quran ini menghantarkan manusia pada petunjuk, kepada hikmah. Alkitab secara umum apabila kita dapati dalam Al-Quran mengisyaratkan kepada kitab apapun yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan ahli kitab khususnya yaitu Bani Israel yang sudah kita ambil faedahnya siapa mereka. Mereka tidak akan menerima sesuatu kalau tidak bersumber dari Alkitab. Maka Allah menyebutkan Al-Quran ini dengan Alkitab yang difahami bahwa itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Namun ketika mereka menolak, berpaling, maka Allah mencela mereka. Mengapa mereka menolak dan berpaling? Karena mereka ternyata lebih mengedepankan hawa nafsu daripada as-sidqu yang sudah disebutkan, bahwa belajar ilmu, belajar agama harus ada as-sidqu, itu kejujuran, keterbukaan, kelapangan dada untuk menerima petunjuk. Demikianlah yang Allah buktikan pada para sahabat Nabi SAW. Sebenci apapun ketika mereka baru mendengar katanya dan katanya, ketika mendapati bukti kejujuran muncul, mereka menerima. Silakan kita bisa baca sejarah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan yang lainnya yang sebelumnya mereka memiliki pengetahuan tentang ilmu sebelum disampaikan Al-Quran. Khususnya mereka para hibr, ahli ilmu dari Yahudi atau Nasrani, seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, atau dari Nasrani sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dan yang lainnya. Ketika kejujuran ada, mereka menerima. Alkitab, kitab secara bahasa dari kafta dan ba, kataba. Maknanya adalah sesuatu yang terkumpul padanya, perkara-perkara yang khusus yang dimaksudkan. Maka Allah Jalla wa'ala menggunakan lafaz ini untuk kitabnya yang mulia, yang bermakna kumpulan wahyu Allah. Maka keluar dari kitab ini sesuatu yang bukan wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjamin penjagaan
Al-Qur'an. Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kami juga yang akan menjaganya. Akan kita ambil faedah khusus tentang masalah ini. Kita kembali Alkitab. Ulama tafsir mengatakan Alkitab ay Al-Qur'an, itu Quran ini. Dan hikmahnya wallahu a'lam bishawab disebut dan kitab untuk takribul makna ilal ghair, mendekatkan makna kepada selain orang beriman. Karena kalau orang beriman sudah langsung menerima kalau itu datang dari Allah Azza wa Jalla, disampaikan kepada Rasulnya SAW, walau tidak masuk akal, walau bertentangan dengan hawa nafsu, walau orang beriman tidak peduli. Allah sebutkan surat Al-Imran yang kemarin kita sebutkan, syiar mereka Allah sebutkan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang yang dalam ilmunya mereka berkata, kami beriman dengan itu semua karena semua datang dari Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli mereka selama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh orang yang terpercaya, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan ini kepada Bani Israel atau ahli kitab, disampaikan kepada mereka yang mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bangsa Arab, kaum Quraisy khususnya. Dzalikal kitab, inilah kitab, untuk membangkitkan perhatian mereka. Kadang mohon maaf sebagai contoh ringan, kalau kita masuk ke pasar lalu ada tukang obat, Bapak Ibu sekalian, ini ada obat demikian, kira-kira kita peduli atau tidak? Tidak peduli. Mengapa? Paling juga membual, paling juga begini, begitu kan? Karena sudah memiliki kebiasaan dagang obatnya untuk cari untung. Tapi ini tidak berisi petunjuk, maka digunakanlah bahasa yang menarik mereka. Ada beberapa bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menarik perhatian mereka, dan Allah gunakan diantaranya adalah berupa pertanyaan. Contohnya firmankan al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, berupa pertanyaan. Atau juga hal ataka haditsul ghasyiyah, ini untuk memancing perhatian, ada apa ini, sesuatu yang aneh. Maka walau tidak tahu, walau awalnya mendustakan, mau mendengar pertama kali. Dan di antara nilai lebih Al-Quran yang tidak dimiliki oleh ucapan yang lain adalah apabila sudah didengarkan oleh orang yang hatinya tulus, langsung masuk ke hati, membuka hati, menerima hidayah. Jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran lalu ada penolakan dalam hati, waspada dari hal tersebut. Oleh karena Allah SWT memerintahkan kita, bila ada ayat Al-Quran dibacakan, bagaimana sikap kita? Diam dan insat, diam dan mendengar untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran, maka diamlah dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan hidayah adalah rahmat Allah yang paling besar. Maka Allah memulai kitabnya yang mulia ini atau ayatnya dengan sesuatu yang menarik perhatian manusia. Dzalikal kitab. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan sifat Alkitab ini, Al-Quran ini. Dan ini sifat yang melekat dan disebutkan di banyak ayat. Di banyak ayat. Sehingga apabila ada seorang yang menyaksikan kebenaran Al-Quran atau menganggap Al-Quran tidak pantas dari masa ini ke masa yang berikutnya, di tempat ini, tempat yang lain, maka berarti orang tersebut ada sesuatu dalam hatinya. Yang akan kita sebutkan di ayat berikut insyaallah ta'ala, yaitu ada marad, ada penyakit. Maka waspada. Allah sebutkan sifatnya, dzalikal kitabu la raib. La raib ay la syak, kata ulama tafsir. Tidak ada keraguan
Yaitu tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan dalam Al-Quran ini. Antara yang disampaikan dengan bukti sama, yang disampaikan dengan kenyataan sama. Dan ini berlaku kapanpun. Sehingga Allah firmankan, menjelaskan di ayat yang lain yang tadi disebutkan di surat Az-Zumar, Qur'anan Arabiyan ghairar dhi iwaj. Ghairar dhi iwaj. Tidak mengandung kebengkokan, tidak mengandung penyimpangan. Di akhir juz yang pertama sebutkan al-haqqu mir rabbik. Kebenaran datang dari Rabbmu. Al-haq sifat dari Quran. Di surat Zumar juga sebutkan walladzi jaa bis-sidqi. Orang yang datang dengan as-sidqu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sidqu Al-Quran. Allah sifatkan Quran dengan as-sidqu. Kebenaran yang mutlak, yang tidak mengandung kebatilan, tidak mengandung penyimpangan, tidak mengandung keburukan sedikit pun. Dan Allah juga menyebutkan tentang sifat yang lain, tentang sifat Quran ini, ya, di surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu orang yang menyaksikan Quran, mempertanyakan kebenaran Quran, pertanyakan haknya Quran, melakukan tadabbur Al-Quran. Tadabbur yaitu membacanya, memahami maknanya, memadukan satu dengan yang lain, lalu menyesuaikannya dengan kenyataannya. Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Quran ini datangnya bukan dari Allah, dari selainnya, dari manusia atau dari jin dan semisalnya, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapati ikhtilaf, perbedaan, benturan satu dengan yang lain. Katsira, banyak sekali. Karena al-ikhtilafil qaul, yaitu perselisihan, perbedaan dalam ucapan, itu sifat ucapan manusia. Kadang sekarang bicara begini, besok bicara begitu. Lain waktu lagi bicara lain lagi. Itu manusia. Sehingga contohnya Imam Syafi'i ta'ala dalam madhab beliau ada qaul qadim, ada qaul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Ini sifat ucapan manusia. Tapi Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla yang tidak mengandung penyimpangan, la raib. Sampai di sini ulama qiraah memberikan tanda. Apa tandanya itu? Titik 3 ya. Di sini dan setelahnya di fihi titik 3. Di sini kata sebagian ulama tafsir ada 2 makna. Dan waqaf dimanapun itu tidak mengapa, boleh. Dan di sini ada faedah penting jamaah sekalian rahimakumullah. Bila kita membaca Al-Quran, perhatikan tanda-tanda waqaf, agar waqaf kita itu waqaf yang sahih, waqaf yang jayyid, yang benar, yang bagus. Dan saya pribadi perhatikan bermunculan para qari sekarang ini, khususnya mereka yang tidak paham makna ayat, waqafnya, memotongnya sembarangan. Yang penting nafasnya selesai, berhenti, lalu mengulangi dari suatu yang kurang pantas, atau kadang memulai setelahnya. Ulama kita sudah membuatkan waqaf-waqaf membantu kita semua, maka itu perlu diperhatikan, itu ilmu. Sehingga ilmu ini disebut dengan ilmu apa itu? Tajwid. Yaitu dari kata jawwada, memperbaiki, membaguskan bacaan. Oleh karena Imam Nawawi rahmatullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran membahas bab khusus tentang bagaimana seorang qari waqaf dalam baca
Al-Quran, khususnya para imam. Ketika membaca satu surat dipotong jadi 2, maka wakafnya harus yang bagus. Jangan asal berhenti, ternyata terputus alur ayat ini sampai sini dengan ayat berikutnya sampai ayat yang setelahnya. Ini diperhatikan, karena terkait dengan makna juga. Berhenti di la raib, sifat Al-Quran. Kemudian mulai fihi hudal lil muttaqin, di dalam kitab tersebut ada petunjuk bagi orang bertakwa. Waqaf yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi, menegaskan bahwa memang dalam kitab itu tidak ada raib, tidak ada syak, tidak ada i'wijaj, penyimpangan sama sekali tidak ada. Lalu tegaskan huda lil muttaqin, itulah petunjuk bagi orang bertakwa. Ini sifat Al-Quran yang melekat, tidak ada penyimpangan sama sekali, yang isinya semuanya kebenaran. Dan kebenaran ini mutlak, akan datang dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena sebagian ulama menjelaskan, man qala bil Quran suddiq, barang siapa bicara dengan Quran pasti dibenarkan. Faqad shadaq, dan dia telah benar. Oleh karena di antara ciri apa yang dituliskan oleh para ulama, dan itu sudah kita sebutkan sebelumnya, mereka bila menulis, mereka bila menyampaikan nasihat, tidak lepas dari ayat atau hadis Nabi SAW. Itu ciri tulisan ulama. Banyak wahyu, sedikit ucapan sendiri. Kita bisa ambil contoh kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Riyadhus Shalihin. Juga contoh kitab-kitab riwayat hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya rahimahullah ajma'in. Demikian gambarannya. Mereka sebisa mungkin jauh dari ucapan sendiri. Namun ketika manusia sudah kurang perhatian terhadap sumber ilmu atau wahyu, dan mereka juga mulai i'radnya dari ilmu mulai besar, maka menjadi tugas orang-orang alim untuk memahamkan maksud dari wahyu. Sehingga mau tidak mau banyak ucapan mereka, sedikit wahyu yang dibawakan. Kemudian faedah berikutnya kita ambil, dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Fihi huda. Wa huda itu ada di dalamnya. Ini bacaan yang kedua. Adapun la raiba fihi huda sepenuhnya. Maka Al-Quran inilah yang sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 yang kita sebutkan tadi. Allah wasiatkan kepada orang tua kita Nabi Adam AS, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka barang siapa dan niscaya nanti akan sampai datang pada kalian dariku petunjuk, yaitu Al-Quran, dan sebelumnya kitab Allah yang lain. Dan Allah menjamin barang siapa yang mengikuti petunjuknya akan mendapatkan keutamaan. Apa itu keutamaannya? La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak menimpa mereka rasa takut dan tidak menimpa mereka rasa sedih. Ustaz, buktinya kita beriman pada Al-Quran, kita hidupnya kadang takut, kadang sedih, bahkan sebagian rasa takutnya besar, rasa sedihnya besar. Ini keutamaan ini kembali kepada sikap dan keadaan orangnya. Apabila qabulnya terhadap kitab Allah Azza wa Jalla maksimal sepenuhnya, Allah berikan keutamaannya sepenuhnya. Mathalan bimathalin, semisal.
Adapun kehidupan ini, sifat yang melekat dengan kehidupan dunia adalah al-khauf wal hazan. Takut dan sedih. Kalau kita sholat contohnya, karena buru-buru hujan, lalu imam sudah mulai langsung masuk, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian syaitan datang mengingatkan kita, kunci motor masih menggantung atau mobil belum dikunci. Kira-kira apa yang menimpa hati kita? Apa Pak? Rasa takut kendaraan ada yang bawa. Itu sifat manusia. Tapi ketika iqbalil Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, Allah hilangkan. Dengan apa itu? Dengan tawakal. Allah firmankan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau punya azam untuk menjalani suatu urusan, tawakal pada Allah. Urusan kita apa sekarang? Salat. Tawakal kepada Allah, sudah itu urusannya Allah yang mengatur. Hilang tidak rasa takut? Hilang. Ketika selesai langsung kembali mendapati barang yang masih ada, apa yang akan diucapkan? Ibadah berikutnya itu syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kebalikannya ternyata benar hilang, istirja pada Allah, sabar, ibadah juga. Sehingga antara syukur dengan sabar. Dan itulah iman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li hadin illa lil mu'min. Menakjubkan hidup orang beriman itu. Semua kehidupannya baik, dan itu tidak dijumpai kecuali ada pada orang beriman. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kelapangan hidup, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Tapi jika menimpanya keburukan, kesempitan hidup, dia bersabar dan itu baik untuknya. Mengapa begitu? Kembali pada Quran. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun di dunia, dan akan diberikan penuh di akhirat. Oleh karena kata sebagian ulama, orang beriman yang iqbalnya pada Quran tamaman, penuh, sempurna, maksimal, ketika di akhir kehidupan dunianya syaitan datang dengan sepenuh kemampuan untuk menimpakan dua perkara itu, khauf dan hazan. Apa khauf? Kata para ulama, khauf ba'da mamatihi, takut setelah kematiannya. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosa saya, jangan-jangan nanti saya masuk neraka, jangan-jangan, penuh rasa takut. Dan hazan dengan apa yang dia tinggalkan, anak yang masih kecil-kecil, rumahnya yang bagus, demikian dibikin takut dan sedih. Maka Allah sebelum mengutus malakul maut datang padanya, Allah utus dulu para malaikat rahmat. Seperti disebutkan dalam surat Fussilat, Allah memberikan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang hidupnya di dunia ini mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kami ibadah kepadanya dan beriman kepadanya. Kemudian istiqamah di atas iman tersebut, Allah turunkan pada malaikat rahmat mengatakan, jangan takut, jangan sedih, tapi bergembiralah sekarang dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Ini sifat yang Allah berikan bagi orang mengikuti petunjuk, huda. Maka kita harus kenal huda, walaupun sudah kita sebutkan di majlis yang lalu di surat Al-Fatihah. Harus kenali huda, sifat dari huda. Kalau ini petunjuk, itu bukan, harus kita kenali. Kalau tidak kita kenali, kita akan tertipu. Karena zaman ini khususnya zaman fitnah, banyak manusia menyampaikan ayat Allah, hadis Nabi SAW, mengajak pada petunjuk, ternyata petunjuknya kepada penyimpangan, dan itu tidak sedikit. Oleh karena Allah sudah mengingatkan kita dan sudah disebutkan ayatnya di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Ini jalanku yang lurus, ikuti jalan ini, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ini sekalian akan berpecah belah, menyimpang. Demikianlah wasiat Allah pada kalian agar kalian bertakwa. Maka kenali petunjuk ini. Oleh karena pernah kita sebutkan bahwa untuk mengenali petunjuk ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana bicara tentang keimanan. Kalau bicara keimanan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, maka benar. Ya. Nanti akan disebutkan insyaallah tentang pembahasan masalah faidah masalah takwa. Dan mungkin kita tidak sempat pada malam ini, mungkin di majlis berikutnya yang Allah mengizinkan insyaallah taala. Keyakinannya dilihat. Tentang keimanan, khususnya rukun iman yang 6. Yang kedua, tentang memahami ibadah. Dan ini sudah kita fahami juga, sudah kita ambil faedahnya juga. Bagaimana memahami ibadah yang benar. Yang ketiga, tentang sifat jiwa atau akhlak. Itu akhlak mulianya. Dan yang keempat, tentang pergaulan dengan manusia atau muamalahnya. Dilihat 4 poin itu. Bila ini sesuai dengan petunjuk Quran dan sunnah Nabi SAW, maka di atas petunjuk yang benar. Bila tidak, maka menyimpang. Karena ada orang yang ibadahnya semangat, mungkin rasa takutnya akan azab besar, mungkin orang mengenal akhlaknya mulia, tetapi pergaulan dengan sesama buruk. Contohnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka begitu takut pada dosa besar. Mereka ibadahnya semangat siang dan malam. Ya, mungkin dikenal orang yang kejujurannya tinggi, amanahnya tinggi, tapi telunjuknya tidak segan menunjuk orang lain keluar dari Islam, membunuh orang yang tidak mereka sukai dan semisalnya. Maka ini bukan dari petunjuk. Kalau bicara tidak segan bacakan ayat Quran, bacakan hadis Nabi SAW. Maka ketika ada yang aib dari salah satu unsur tadi, maka bukan jalan yang lurus. Ini perlu kita kenali dan bisa di majlis berikutnya. Oleh karena di surat Al-Fatihah, nah kita sebutkan faedahnya, kita diminta oleh Allah SWT, disuruh oleh Allah SWT agar meminta petunjuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa kita ambil petunjuk langsung dari Al-Qur'an, tidak bisa. Tapi harus dari ahlinya. Oleh karena kita harus mengenali ahli Quran yang berada di atas jalan yang lurus. Misalkan kita ambil faedahnya tentang bagaimana kita mengenal seorang itu ahlil haq, orang yang berada di atas al-haq. Misalkan kita ambil setelah kita mendengarkan azan Isya lebih dahulu. Tafadhol. Baik, barakallahu, kita lanjutkan sedikit tentang sifat orang-orang yang kita dianjurkan untuk mengambil petunjuknya agar kita tidak keliru dalam mengambil petunjuk Al-Quran. Yang pertama, nampak ketakwaannya, terlihat ketakwaannya. Dan takwa itu bukan sekedar zahir, penampilan fisik dari pakaian, dari ibadah dan semisalnya, bukan. Takwa itu unsurnya unsur lahir dan batin. Ya. Artinya apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, itulah yang dia yakini dan nampak seperti itu. Yang kedua, lurus keimanannya, yaitu dia beriman sesuai dengan tuntutan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan itu nampak dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia perbuat. Ya. Yang ketiga, adanya id'an wal istislam, yaitu ketundukan dan penerimaan penuh terhadap wahyu Allah SWT.
ketika disampaikan kepadanya ayat Allah, disampaikan kepadanya hadis Nabi SAW sahih, id'an, yaitu tunduk dan menerima, tidak melakukan pembelaan diri, tidak melakukan perdebatan dan semisalnya. Yang keempat, mencintai ahlul haq, mencintai siapapun yang dia berada di atas kebenaran. Dan yang kelima, orang yang hidupnya selalu memberikan nasihat. Memberikan nasihat maksudnya bukan suka ceramah, bukan selalu mengajar, tidak. Karena nasihat itu adalah apabila ada kebaikan dia menerima, bila ada keburukan dia meluruskan. Sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan SAW, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Allah juga menyebutkan di surah Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Adalah kalian saling memberikan nasihat atau wasiat tentang al-haq, agama ini, dan juga tentang kesabaran. Di surah Al-Balad, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Adalah saling memberikan wasiat tentang kesabaran dan tentang kasih sayang. Itulah mereka. Maka bila kita menjumpai orang semacam itu sifatnya, maka jangan disia-siakan. Karena inilah yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil banyak faedah dari orang tersebut. Karena para sahabat dahulu ketika mendapati Nabi kita SAW wafat, mereka mencari orang-orang semacam ini untuk diambil petunjuknya. Demikian juga para ulama kita, dan begitulah dari generasi dan generasi. Kenapa bila kita keliru untuk mengambil al-haq, mengambil petunjuk bukan dari ahlinya, maka itu keburukan. Oleh karena dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka ambillah agama ini, atau lihatlah siapa dari siapa engkau mengambil agama tersebut. Diambil agama dari orang yang terpercaya. Sebagai patah kita, bila kita salah dalam mengambil guru, bagaimana? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya buruk, maka kita yang belajar akan semakin lebih buruk lagi. Ya. Ini yang perlu kita harus kita perhatikan dalam rangka kita untuk mendapatkan petunjuk. Karena sudah kita sebutkan sebelumnya di surat Al-Fatihah, petunjuk ini adalah karunia dari Allah, dan Allah memilih siapa yang Allah mendapati pantas berikan petunjuk, Allah berikan. Seperti yang Allah firmankan di surat Fatir, tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Dan kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih mereka itu. Jadi dipilih. Maka kalau kita ingin termasuk orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, maka adalah kita mulai memperhatikan siapa yang kita ambil petunjuknya. Jangan sampai keliru. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil di malam yang mulia ini. Apa yang baik dan benar datang dari Allah Azza wa Jalla, semoga kita dimudahkan untuk bisa mengikutinya. Dan apa yang keliru datang dari syaitan dan nafsu, semoga Allah memaafkan kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga kita senantiasa jadikan istiqomah di atas petunjuknya sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Saya mau bertanya. Fadhal. Yang disebut dengan dalikal kitabul la raiba fi. Alkitab itu apa khusus Al-Quran dan Al-Anbiya yang menerima Alkitab seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Baik, barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan sebelumnya, Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan kitabnya yang Allah turunkan, Allah menyebutkan secara umum, seperti yang Allah firmankan di surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-25,
laqad arsalna rusulan bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami. Para rasul itu semuanya nabi dan rasul, dari nabi kita SAW sampai nabi-nabi sebelumnya, bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan tentang al-haq dari Allah, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab. Allah katakan ma'ahum al-kitab. Ini subhanallah juga sisi balaghah dari Allah SWT. Sebutkan ma'ahum, jumlah banyak. Al-kitab Allah sebutkan mufrad, satu. Apakah kitabnya satu? Ternyata tidak. Karena setiap nabi dan rasul diberi kitab, dan kitabnya berbeda-beda sesuai dengan bahasa kaumnya. Isinya juga berbeda, tapi maksud utamanya sama. Nabi kita menyebutkan SAW isyarat al-anbiya ikhwatun li'allat, ya, wa ummahatum syatta. Para nabi itu mereka bersaudara, sumbernya satu dan ibunya berbeda-beda. Kata para ulama, yaitu berbeda-beda syariatnya, tapi intinya sama. Sehingga sebelum mengatakan hikmah Allah bukan Alkitab kepada Al-Quran, karena memang Alkitab dari Allah SWT, wahyu. Sehingga ulama tafsir mengatakan Alkitab di surah Al-Baqarah tadi yaitu Al-Quran. Ada hikmah yang tadi kita jelaskan di faedahnya, disebutkan Alkitab karena Allah sendiri menyebutkan untuk kitab yang lain dengan Alkitab, seperti itu. Namun perlu kita pahami Alkitab yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah Al-Quran, sehingga dibedakan dengan Alkitab yang sebelumnya. Maka kapan sebuah kitab dikatakan murni, kapan dikatakan tidak? Karena kata sebagian ulama, mereka mengatakan, yang antara Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, adapun kitab-kitab sebelum Quran yang masih ada sampai sekarang tidak lagi dikatakan kitab suci. Mengapa? Karena alasannya pertama, sudah banyak tambahan dan pengurangan. Yang kedua, bahasa digunakan sudah tidak lagi asli bahasa ketika kitab itu diturunkan, berbeda dengan Al-Quran. Yang ketiga, sudah bercampur dengan ucapan manusia dalamnya. Tidak lagi tahu mana wahyu Allah yang asli, mana yang ucapan manusia. Ya, seperti itu Allah SWT. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.